Saudara sekalian, seperti yang tadi saya kemukakan, kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu berarti kita diberi kesempatan untuk terus membenahi diri. Membenahi diri. Kita harus selalu mengingat bahwa suatu saat saudara dan saya akan ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Dan itu satu hal yang pasti. Satu hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Memang kuasa kegelapan berusaha untuk mengaburkan fakta ini atau kebenaran ini. Tetapi mari kita ingat bahwa setiap orang harus memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian ditulis dalam Roma pasal 14 ayat 12, saudara. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saya kira hal ada di hadapan pengadilan Tuhan. Saudara sudah mendengar. Mungkin bukan satu kali, mungkin beberapa kali. Waktu saudara mendengar mengenai adanya pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan, bahwa kita akan memberi pertanggungan jawab, kita bisa menjawab amin, setuju, saudaraku. Tetapi saudaraku sekalian, kata itu kemudian tidak pernah membuahkan satu tindakan. Ya, ini kenyataan yang saya lihat, termasuk kehidupan saya dulu. Tahu adanya pengadilan, penghakiman di hadapan Allah, tahu bahwa kita akan memberi pertanggungan jawab tentang diri kita masing-masing kepada Allah. Dan kalau pembicara, pengkhotbah, pendeta bicara mengenai hal ini, kita katakan amin, kita jawab amin, setuju, ya. Tetapi setelah itu, amin kita tidak berdampak. Ya, banyak orang atau hampir semua orang demikian. Tentu saya yang mengatakan ini juga pernah melakukan kebodohan tersebut. Ini sangat mengerikan, saudaraku. Sebab kita tidak tahu kapan kita mati. Kita bisa meninggal dunia setiap saat. Tak terbayangkan, saudara, kalau kita meninggal dunia, lalu kita dalam keadaan yang tidak siap memberi pertanggungan jawab tentang diri kita kepada Allah. Betapa mengerikan. Ya. Itu sangat mengerikan. Coba saudara renungkan, saudara hayati, ya. Jangan berita ini, pesan ini, nasihat ini, pemberitaan firman Tuhan ini berlalu sia-sia. Ya, seperti anjing menggonggong kafilah berlalu. Jangan sampai kita melecehkan, meremehkan peringatan Tuhan ini. Ya, saudara. Kita diingatkan kembali pada kesempatan ini adanya pengadilan, penghakiman Tuhan di mana kita harus memberi pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri kepada Allah. Dan ini harus membuat kita memberi respon, memberi reaksi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, itu tadi yang saya katakan, saudaraku. Kita membenahi diri, saudara. Kita membenahi diri. Saudara, saya ingat waktu masih kecil, waktu masih kanak-kanak,
Kalau sekolah kita akan dikunjungi oleh pengawas sekolah, ya, lalu diadakan kerja bakti, lalu dibersihkan, ya, setiap lorong-lorong, setiap parit, dicat temboknya. Dan pada hari pengawas sekolah akan datang di sekolah kami. Kami pakai seragam, ya. Dikunjungi oleh pengawas. Sekolah bebenah diri, ya. Yang tentu dipimpin oleh kepala sekolah, ya. Bebenah diri. Kalau rumah saudara dikunjungi oleh seorang pejabat tinggi negara, saudara juga pasti bebenah, mempersiapkan segala sesuatu menyambut tamu yang saudara anggap agung itu, tamu yang saudara anggap mulia, tamu yang saudara anggap pantas mendapat kehormatan. Nah, kalau kita menghormati Allah, kita menganggap Allah itu mulia dan agung, kita harus bebenah diri ketika kita berhadapan dengan Allah. Supaya kita dijumpai tidak bercacat dan tidak bercelah di hadapan Allah. Dan bebenah diri ini tidak bisa dalam waktu singkat atau buru-buru. Harus kita lakukan dalam waktu panjang, sedini mungkin, dalam keadaan tenang dan serius. Di dalam Injil Matius, saudara, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, Tuhan Yesus mengemukakan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Ya, 2 kelompok ini menunggu mempelai datang. Nah, kedua kelompok ini membawa pelita. Dan pelita mereka itu menyala. Dan mereka sama-sama tertidur. Ketika mempelai datang, 5 gadis yang bijaksana, pelitanya masih menyala. Karena memiliki persediaan minyak. Pada waktu mau mati, persediaan minyaknya dituangkan. Tetapi 5 gadis yang bodoh tidak membawa persediaan minyak. Jadi ketika pelitanya padam atau mati, ia tidak memiliki persediaan minyak. Nah, gadis-gadis yang bodoh meminta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana yang memiliki persediaan minyak. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Begitu dikatakan di Matius 25 ayat yang ke-8. Tetapi tidak cukup untuk berdua. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dan tentu saja 5 gadis yang bodoh pergi untuk mendapatkan minyak. Untuk memperoleh minyak. Ketika 5 gadis yang bodoh, ya, pergi, mempelai datang. Nah, akhirnya 5 gadis yang bodoh tidak bisa menyambut mempelai yang datang itu. Dia gopoh-gopoh, dia buru-buru, ya, mencari minyak. Tetapi tidak cukup waktu. Sehingga ketika mempelai itu datang, 5 gadis yang bodoh itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan pesta.
Saudara, persiapan untuk ada di hadapan Allah atau yang tadi saya sebut bebenah diri itu tidak bisa dalam waktu singkat, harus sedini mungkin dalam waktu yang panjang. Ya. Banyak orang berpikir tanpa sadar ya, nanti kalau meninggal dunia, ia baru bertobat. Kalau sudah mendekati kematian atau mau meninggal dunia, baru bebenah. Mau bertobat, minta ampun ya. Nanti pasti selamat juga, tidak masuk neraka. Ini pikiran dari kuasa kegelapan, saudara. Dan biasanya orang-orang Kristen mendasarkan pikiran itu dari peristiwa penyaliban Yesus di mana ada penjahat di samping salib Tuhan yang mengatakan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Lalu Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Gampang kan masuk surga? Begitu pikiran banyak orang. Pokoknya sebelum meninggal dunia atau mendekati kematian, bertobat. Masuk surga juga kok. Saudara, itu pemikiran yang salah, benar-benar salah. Ingat, orang tidak bisa baik mendadak atau tidak bisa jahat mendadak. Dunia kita hari ini membuat orang lebih mudah menjadi jahat daripada menjadi baik. Penjahat di samping salib Tuhan itu, saudaraku, ada dua ya. Yang satu memang benar-benar jahat, yang satu bertobat. Tetapi jangan lupa bahwa penjahat yang satu itu kemungkinan bukan penjahat kriminal, tetapi penjahat politis. Seperti orang-orang zelot atau namanya gerilya-gerilya Yahudi yang memang memberontak ingin kemerdekaan. Mereka menantikan seorang raja orang Yahudi yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Nah, orang zelot itu namanya, zelot itu pejuang namanya, pejuang Yahudi yang mengupayakan kemerdekaan dari pemerintahan asing yang waktu itu orang-orang Yahudi dijajah oleh Kekaisaran Roma. Salah satu murid Yesus itu Yudas, bukan Yudas Iskariot yang menjual Yesus, tapi Yudas orang zelot. Salah satu murid Yesus itu pejuang yang mengupayakan kemerdekaan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa asing. Tentu ketika sudah ikut Yesus, dia tidak lagi ikut-ikutan seperti orang-orang zelot lainnya. Tetapi bukan tidak mungkin dia bercerita kepada teman-temannya bahwa dia ikut seorang rabi dari Yahudi, seorang guru. Rabi itu guru ya. Seorang guru dari Yahudi yang akan menjadi raja. Jadi tidak heran kalau penjahat satu ini, kemungkinan penjahat kriminal, saudara, itu tahu ini akan menjadi raja. Maka ia berkata, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Begitu, saudara. Jadi bukan penjahat kriminal yang memperkosa, membunuh, merampok. Orang-orang yang mengupayakan kemerdekaan ya dari penjajahan asing atas orang-orang Yahudi. Ya, harus tahu. Jangan saudara berpikir pokoknya nanti sebelum meninggal dunia, sebelum mati, minta ampun, bertobat. Saudara tidak akan bisa bertobat kalau tidak bertobat setiap hari. Saudara tidak akan bertobat atau tidak akan bisa bertobat di ujung maut kalau tidak bertobat setiap hari. Jadi jangan lagi berpikir ya, nanti kalau mau meninggal dunia baru mau bertobat. Bahaya, saudara. Anda akan gagal, Anda tidak akan pernah bertobat. Dan setan memang sering begitu. Itu pekerjaannya memang.
membuat orang menunda pertobatan. Orang-orang sering menunda, ya, mendelay, akhirnya mengcancel, menunda akhirnya membatalkan. Kenapa bisa begitu? Iya, karena ketika seseorang tidak bertobat setiap hari, tidak membenahi diri setiap hari, hatinya akan mengeras, hatinya menjadi jahat. Sampai pada titik dia tidak bisa bertobat. Ada banyak kejahatan yang dilakukan, ya, tetapi dia tidak menyadari kejahatan tersebut. Biasanya punya alasan mengapa melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, ini mengerikan ya untuk orang-orang yang bisa berkhotbah, pintar berkhotbah. Bisa punya alasan untuk membela perbuatannya. Walaupun perbuatan itu jelas-jelas merugikan, menyakiti, melukai orang lain. Menjadi bengis dan kejam. Jangan sampai saudara menjadi manusia Kristen seperti itu. Ya, iblis tahu bagaimana membuat orang itu hatinya mengeras sampai dia tidak bisa bertobat. Anak-anak muda itu dibuat hatinya mengeras sampai tidak bisa bertobat. Dari dulu banyak orang muda yang berpikir bahwa semasa masih muda menikmati masa mudanya. Kapan lagi katanya, mumpung masih muda. Nah, ini penyesatan sehingga banyak orang muda yang hidupnya ceroboh, sembrono, ya, hatinya digarap oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, ya, dengan pengaruh dunia yang jahat sampai dia pada titik tidak bisa balik bertobat. Ngeri, saudara. Apalagi dunia kita hari ini, dunia milenial kita, anak-anak muda milenial yang sehari-harinya, ya, mengkonsumsi apa yang ada di gadgetnya, yang tidak membuat ia takut akan Allah. Iblis membuat orang-orang muda ini terkondisi tidak bisa bertobat. Ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang Kristen di luar gereja atau yang jarang ke gereja atau tidak pernah ke gereja. Itu pasti binasa. Kalau mereka bisa ke gereja tapi sengaja tidak mau ke gereja. Orang-orang Kristen di dalam gereja sendiri bukan tidak mungkin aktivis gereja atau bahkan pendeta yang tidak mau bertobat, yang selalu menunda apa yang seharusnya diubah. Nah, ini tanpa disadari dia digeser-geser, ya, digeser, ditarik, ya, makin jauh dari sumber kehidupan. Ada di dalam gereja tapi hatinya tidak melekat dengan Tuhan. Jadi jangan saudara kecewa kalau ada orang rajin ke gereja, aktivis, bahkan pendeta. Hidupnya tidak sesuai dengan kesucian Allah. Karena digeser, ditarik oleh dunia ini. Kuasa kegelapan pasti bekerja itu. Ya. Saya tidak bermaksud mau menghakimi siapapun, ya. Semua kita adalah orang-orang berdosa. Kita semua dulu juga brengsek, saudara. Tapi mari kita bebenah. Ya, menjelang ya dunia yang makin tidak jelas ini. Perang dunia bisa meledak setiap saat. Kata salah seorang presiden yang berkuasa di suatu negara yang besar, ya, bisa perang dunia ketiga setiap saat. Melihat ketegangan-ketegangan yang ada sekarang ini, kemungkinan besar. Belum lagi megatrust, adanya gempa yang diprediksi bisa membelah Laut Jawa lah, mendatangkan tsunami beberapa puluh meter, Jakarta bisa tenggelam dan macam-macam.
Ya, saya tidak mau ikut-ikutan nanti dikira hoax, saudara. Tetapi fakta-fakta itu memang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jangan main-main, saudara. Bisa terjadi. Makanya saudara dan saya harus bebenah. Ya, bebenah. Kalau kita serius mau bebenah, ya, kita minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus pasti menolong. Nah, bagaimana doanya? Doanya begini, saudara. Tuhan, aku mau berkenan di hadapan-Mu. Aku mau hidup suci, tak bercacat, tak bercela di hadapan-Mu. Tuhan, kalau aku meninggal dunia, jangan sampai masih ada dosa di dalam diriku sehingga aku tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga aku gemetar ketakutan karena berdosa atau belum benar-benar bersih. Tuntunlah aku Tuhan, ubahkan aku, apa yang harus aku lakukan sekarang. Saudara, tiap hari harus berdoa begitu. Lebih dari semua yang kuminta ya Tuhan, aku minta agar aku menjadi seorang yang berkenan di hadapan-Mu. Dan jikalau aku nanti ada di hadapan penghakiman atau pengadilan-Mu, Engkau jumpai aku beres, bersih, ya, suci, tak bercela, dan berkenan di hadapan-Mu. Saudara minta. Ya, banyak masalah yang kita hadapi, saya tahu. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Saudara punya banyak masalah, bukan tidak mungkin masalah saya jauh lebih banyak. Masalah saudara besar, belum tentu masalah saudara lebih kecil dari masalah saya. Tetapi masalah terbesar dalam hidup kita itu sebenarnya keadaan kita yang belum berkenan di hadapan Allah. Ya, beberapa waktu ini saya pimpin doa. Saya menantang jemaat, siapa yang punya masalah angkat tanganmu. Masalah apa yang kau gumuli saat ini, masalah terbesar apa, masalah apa, kira-kira begitu. Angkat tanganmu dan mari kita bawa dalam doa. Saya pun juga mengangkat tangan, saudara. Mengangkat tangan. Apa yang saya doakan? Saya berkata, Tuhan, persoalan terbesarku adalah diriku sendiri. Ini persoalan terbesarku. Bagaimana aku bisa hidup berkenan di hadapan-Mu? Bagaimana kalau aku berdiri di hadapan tahta pengadilan-Mu? Engkau dapati aku kudus, tak bercacat, tak bercela, dan berkenan di hadapan-Mu. Nah, saudara, saya aja untuk menaikkan doa itu, tapi dengan sungguh-sungguh ya. Jangan hanya bibir saja, jangan lip service, jangan hanya mulut. Tapi dari hati, gelorakan, kobarkan dalam hatimu kerinduan untuk menjadi seorang yang benar-benar suci, kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Jadi kita benar-benar beberes. Benar-benar bersih-bersih, saudaraku. Saya ingat lagi sebuah kisah ketika saya masih di SMP. Ya. Saya memiliki guru yang masih muda. Saya masih ingat guru bahasa Inggris sekaligus guru pelukis. Ya, semacam kesenian begitu, pelukis. Dia pernah menitipkan ke saya itu kain, ya, panjangnya mungkin 1,5 meter, lebarnya 1 meter gitu, atau 2 meter, saya lupa ya. Biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Saya itu waktu itu sembarangan menaruh, sembarangan menggunakan. Sehingga pada suatu hari ketika hendak digunakan kembali, saya lihat itu kain, karena sudah begitu lama ya. Waduh, ternyata kotor. Ternyata kotor, saudara.
entah ada kalau air yang mengering di kain itu ada seperti kayak pulau ya, kotor. Waduh, bagaimana ini, dicuci pun tidak bisa bersih. Aduh, itu cerita, maksud saya kisah itu menggores hati saya, saudara. Saya mengingat terus sampai hari ini. Bayangkan, saudara. Sudah 45 tahun loh kira-kira. 45, 46 tahun atau 47 tahun loh. Waduh, saya bisa mengingat terus kisah itu. Ya udah 45, 46 tahun, 47 tahun. Atau 48 tahun malah. Saya ingat terus. Aduh. Dan benar saudara, rasa-rasanya ketakutan saya pada waktu itu masih tersisa di hati saya. Saya lihat ini kain, waduh, kotor. Ya kalau dibiarkan berlama-lama di sembarang tempat, ada ini pakai itu, ya jelas kotor dan gak bisa diperbaiki ya. Dan bahkan saya ingat tuh, warna kain itu merah muda. Jadi keputih-putihan, masih merah muda keputih-putihan. Masih ingat bahkan warnanya. Begitu menggoresnya kisah itu. Nah kita itu kalau tidak bebenah saudara, membuat hati kita terkotori, ya, bercela oleh hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Wah, mengerikan. Kalau kita berpikir bisa membenahinya dalam waktu singkat, tidak bisa, saudara. Jauh-jauh hari, orang yang gampang tersinggung, lalu menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Wah, itu waktunya bukan 2-3 tahun, saudara. Apalagi 2-3 bulan, tidak cukup. Itu bisa berpuluh tahun. Orang yang materialistis, orang yang mata keranjang, orang yang terikat judi, orang yang terikat zina, orang yang pikirannya kotor, itu tidak mudah dalam sekejap bisa menyelesaikannya. Ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Suaminya ya sudah menikah, tapi masih suka nonton film porno. Nah, kok bisa ya? Ya kebiasaan itu tidak mudah dihilangkan. Kecuali dia betul-betul serius menyangkal diri. Berkata tidak. Tidak dengan tegas. Kalau tidak dengan tegas tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa. Nah ini satu pengalaman yang baik yang Bapak Ibu bisa timba ya, bisa ambil ya, bisa pungut ya. Kalau masih ada suara-suara yang menarik kita untuk berbuat salah, berarti kita belum suci atau belum bersih benar, saudara. Ya, teorinya kita harus mengampuni musuh, ya kan, misalnya. Tapi masih ada itu perasaan mau dendam. Belum dendam banget, tapi mau dendam. Berarti masih belum bersih benar kita. Mestinya kita itu menjadi orang yang tidak bisa dendam sama sekali. Tidak bisa dendam sama sekali. Jadi suara sekecil apapun tidak bisa muncul. Nah contohnya begini saudara. Kalau saudara orang jujur ya. Tidak kepikirkan ada barang. Misalnya uang jatuh lalu atau uang yang di satu tempat Anda berpikir wah saya mau ambil nih. Nggak kepikir sama sekali. Orang jujur tuh nggak mikir begitu. Nggak mikir sama sekali. Kalau saudara bekerja di perusahaan, ada kesempatan-kesempatan mencuri. Nggak kepikir untuk mencuri. Tapi kalau masih ada gerakan. Kalau saya ambil aman nggak ya? Berarti saudara memang belum benar-benar bersih. Orang yang benar-benar bersih itu saudara, gak kepikir. Tidak terpikirkan berbuat salah. Tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan sama sekali.
Kalau masih terpikirkan itu berarti walaupun belum kita lakukan, belum atau tidak kita lakukan, itu berarti kita masih ada di situasi atau kondisi rawan. Nah, coba saudara renungkan hal ini, saudara. Dulu kita menyukai perhiasan atau barang-barang tertentu, ya. Kalau lihat, aduh rasanya pengen punya gitu. Setelah kita bertobat, kita sudah tidak lagi terikat dengan kemewahan, ya. Tapi kalau masih ada godaan itu muncul, berarti Anda belum kokoh. Kita mestinya sampai tidak ada niat sedikit pun. Tidak ada niat sedikit pun untuk itu. Nah, ini penting ya saudara. Kita harus mengoreksi diri kita dengan benar saudara. Bebenah dari sejak mula, sejak dini maksudnya. Itu sampai kita nggak kepikir berbuat dosa. Nggak kepikir lagi. Ya, tentu saya juga bergumul untuk itu. Kalau masih ada niat sedikit saja, wah berarti belum kokoh. Belum benar-benar beres. Karena kesucian itu bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa berbuat dosa. Supaya di hadapan pengadilan Tuhan nanti, saudara, tidak ada sedikit pun ya, kecenderungan untuk berbuat salah. Mestinya sudah tidak ada lagi. Semua bersih. Kita sudah matikan semua hasrat-hasrat, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Semua kita memiliki manusia lama. Tidak ada orang Kristen yang tidak memiliki manusia lama. Semua juga memiliki manusia lama. Ya. Semua memiliki manusia lama. Semua punya kedagingan, artinya hasrat, keinginan, nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Semua. Tetapi firman Tuhan mengatakan di Kolose 3 ayat 5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Mematikan. Bukan hanya ya membuat surut ya, tetapi mematikan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tuh. Jadi jangan kita merasa bahwa kita orang baik-baik. Kita bukan orang baik-baik, orang-orang jahat yang harus mematikan segala sesuatu yang di duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita harus matikan semua itu. Semua itu mendatangkan murka Allah. Jadi kalau kita masih melakukan hal-hal ini, pasti dimurkai oleh Allah. Pasti dimurkai oleh Allah, saudara. Itu masalahnya. Berat, saudara. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, kita melakukan hal-hal itu. Dan itu terekam dalam diri kita, terekam. Yang itu muncul saat-saat tertentu, apalagi kalau ada rangsangan. Ada rangsang, saudara. Ada rangsang, jadi kalau orang tidak jujur, rangsangannya kesempatan mencuri, kesempatan korupsi. Kalau orang kelemahannya emosional, ya di kondisi di mana saudara marah karena ketemu orang-orang yang menjengkelkan. Kalau saudara memiliki kelemahan itu misalnya seks atau percabulan ini, kesempatan melakukan hal tersebut, ada partner, ada kesempatan. Nah kita harus tegas berkata tidak. Kalau kita tidak tegas, wah lagunya aku masih seperti yang dahulu. Serahkan semua.
Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Siapa yang mematikan? Diri kita sendiri. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, matikan ya segala sesuatu yang duniawi dalam diriku. Tidak bisa. Kita yang mematikan semua yang duniawi dalam diri kita, dan Roh Kudus pasti menolong, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini saudaraku, semua itu mendatangkan murka Allah. Dulu kamu hidup seperti itu kan, sekarang jangan sama lagi seperti dulu. Nah, kita yang harus keluar dari kubangan, dari keadaan itu. Alkitab berkata, tapi sekarang buanglah semuanya ini. Tuh, kita yang membuang. Kita yang membuang, maka bebenah itu mematikan semua yang duniawi, membuang semua yang duniawi, saudaraku, ya. Itu buang semua. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kolose 3:8. Ingat, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Waduh, harus dibuang. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Mendustai itu artinya membuat cerita bohong. Membuat pengakuan bohong. Membuat fakta yang sebenarnya bukan fakta. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Wah, artinya kamu supaya makin serupa dengan Yesus. Ini maksudnya, saudara. Jadi pembenahan diri itu, ya, kita mulai menanggalkan ya semua yang Tuhan tidak kehendaki. Nanti Roh Kudus pasti pimpin. Mematikan semua yang duniawi, marah, geram, kejahatan, dan lain-lain itu. Ya. Mau kita buang, mematikan semua yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ya. Kita matikan, maka kita makin serupa dengan Yesus. Jadi menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, itu sesuatu yang sifatnya itu natural, jelas dalam kehidupan kita itu, saudara. Nah, kita akan bisa merasakan perubahan-perubahan tersebut menjadikan kita manusia yang unggul, saudara. Manusia yang elok. Dan ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Nah, sekarang ambil keputusan. Jangan hanya setuju, ya. Khotbah ini baik, aku setuju, amin. Ambil keputusan bertindak. Saya minta semua saudara menaikkan doa yang bunyinya seperti yang tadi saya kemukakan. Aku mau hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, Tuhan. Agar aku ketika berdiri di hadapan pengadilan-Mu didapati berkenan. Ini target yang harus kita gumuli dan kita capai. Target yang kita harus gumuli dan kita capai. Target-target yang lain itu tidak wajib, saudara. Ada yang mentargetkan menikah tahun ini, beli rumah tahun ini. Target kita bukan itu. Target kita sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Target. Dan untuk mencapai target itu tidak bisa kita upayakan dalam waktu singkat. Tetapi harus kita sungguh-sungguh gumuli dari perkara-perkara kecil. Ya, hati-hati dengan setiap kata yang kita ucapkan, setiap kalimat di gadget kita. Aduh, hati-hati terhadap setiap kata-kata yang tidak patut, saudaraku, dan kata-kata di gadget juga, ya. Mari kita benar-benar bersih dalam segala hal. Pikiran kita juga harus selalu bersih.
Saudara, ya, jangan ada niat-niat jahat terhadap orang lain, ya. Jangan cemburu, orang lain kok lebih kaya, kok dia lebih dihormati, kok dia lebih mendapat kesempatan. Jangan jealous, jangan cemburu seperti itu. Nah, itu akan membuahkan kebencian, bahkan bisa pembunuhan, saudaraku. Jaga hati. Apapun yang kotor jangan masuk di pikiranmu. Makanya saudara jangan bergaul dengan orang yang salah. Ya, say hello saja dengan teman-teman yang saudara kenal, tapi jangan akrab begitu rupa sampai Anda mendapatkan spirit gairah yang salah, roh yang salah, ketularan roh yang salah. Hati-hati bergaul, ya. Kalaupun harus ada di tengah-tengah suatu lingkungan yang tidak takut akan Allah, kita jaga hati kita untuk tetap takut akan Allah, saudara. Kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir. Sebab kita semua ada dalam perjalanan waktu. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Tadi saya sempat menyinggung di Matius pasal 25 mengenai 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Maknanya apa itu, saudara? Maknanya adalah sikap berjaga-jaga. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Memang konteksnya ini bisa bicara mengenai kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan perang dunia ketiga. Kita tidak tahu kapan ada gempa yang kemudian bisa menghancurkan apartemen atau atap rumah kita. Kita tidak tahu kapan ada bencana, kapan kiamat, ya istilahnya ya. Dan kita juga tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Waktu kita meninggal dunia itu hari kiamat kita kan, saudara. Kita harus memiliki ketakutan atau kegentaran terhadap fakta ini. Ya, harus takut dan gentar. Jangan main-main, saudara. Ngeri kalau kita masih sembarangan hidup. Jadi saya harap dengan pemberitaan firman Tuhan ini, saudara disadarkan. Ya, disadarkan untuk bebenah. Ayo kita mulai bebenah diri. Roh Kudus akan menolong bagaimana kita bisa hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela.